warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan ini. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari tidur panjang kita yang selama ini kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini kita banyak lupa bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk mengejar banyak kekurangan daripada kita, baik itu ilmu, mengejar amal, sehingga insya Allah dengan kita mengejar sedikit demi sedikit kekurangan kita, kebodohan kita akan tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita Mawaidhur Ramadaniyah min Anfasil Aliyah yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habashi. Beliau mengatakan ila anggal radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an adz-dzunub kathurat min yaumi yusbihul insan wa huwa yajni ala nafsihi al-lisan mutliqah fi a'radin nas fil ghibah wan namimah wa fil khawd fi ma la ya'ni wal yadu mutliqah fi akhdhil haram wal batn kadhalik wal 'ainu mutliqah fi an-nazar ila al-haram. Adz-dzunub kathurat, dosa sangatlah banyak. Min yaumi yusbihul insan wa huwa yajni ala nafsihi, dimulai dari pagi hari manusia ini telah banyak melakukan dosa-dosa, telah banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak luput daripada lisan kita. Jika lisan kita selamat daripada ghibah dan namimah, tangan kita. Manakala tangan kita selamat daripada mengambil sesuatu yang haram, memegang sesuatu yang haram, mengambil sesuatu yang haram, wal batnu mutliqah fi tanawulil haram. Perut terkadang kita tidak aman daripada perbuatan haram. Manakala semua anggota badan tadi itu aman daripada perbuatan namimah, lisan kita, tangan kita, perut kita, terkadang mata kita tidak mampu menahannya daripada memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, sadar atau kita tidak sadar, sudah banyak kesalahan, dosa-dosa yang semakin hari semakin menumpuk ini. Manakala kita tidak berhenti, tidak bertaubat dan memohon kepada Allah, maka niscaya dosa tersebut sulitlah untuk dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Beliau berkata, wa ila mata wa anta tahmil dhahraka minadz-dzunub. Sampai kapan keadaan kita ini selalu menanggung beban berat di atas pundak-pundak kita, menanggung beberapa dosa, menanggung beberapa kesalahan dan kekhilafan. Tasma'una ayatillahi tutla alaikum, bukankah kita telah mendengar ayat-ayat Allah yang telah dibacakan kepada kita? Ayatuz zajar tasma'unaha, kita telah mendengar ayat-ayat larangan, tetapi kita tetap melaksanakannya. Wa ayatul khauf tasma'unaha wa tadhkira tasma'unaha, kita mendengarkan ayat-ayat yang tentang menerangkan tentang takut kepada Allah, kita mendengarkan, kita tidak tuli, akan tetapi kita tetap masih berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal qulub ghasyah, tetapi hati kita ini yang keras sehingga tidak mampu
ayat Al-Quran menembus ke dalam hati kita. Ma athara fihal Quran, Al-Quran sama sekali tidak membekas. Wala atharat fihal mawa'id, nasihat-nasihat, petuah-petuah dari guru-guru kita tidaklah membekas di dalam hati kita. Mas sabab? Apa sebabnya ini semua? Kok bisa terjadi kepada hati kita sehingga hati kita semakin hari semakin mengeras? Khubthul mat'am, khudlul jawari anin nuhud ilal a'mali salihah. Tidak lain sebabnya adalah khubthul mat'am, jeleknya makanan kita. Karena makanan kita tidak dijaga daripada perkara yang haram, maka itulah yang menyebabkan kita tidak semangat di dalam melakukan dan melaksanakan perintah-perintah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Min aina batagwa jawarihul insan 'alal amal wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Min aina batagwa jawarihul insan, dari mana anggota badan manusia ini akan bertakwa kepada Allah, akan takut kepada Allah 'alal amal, untuk beramal yang saleh. Wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, sedangkan yang ia makan haram, yang ia kenakan haram, yang ia pakaian mereka haram. Min aina batagwal jawarih, kata beliau, dari mana akan bertakwa ini anggota badan kepada Allah, manakala makanan kita tidak kita jaga, tidak kita bersihkan daripada perkara-perkara yang haram, yang syubhat. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am abah. Barang siapa orang memakan makanan yang halal, ata'at jawarihuhu sya'am abah, maka anggota badan tersebut pasti akan taat kepada Allah. Namun sebaliknya, waman akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah. Barang siapa yang makanannya tadi itu dari makanan yang haram, asad jawarihuhu sya'am abah, maka anggota badan tersebut akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sya'am abah, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Hadba yas'a fi hilli ma yadkhul batnuh wa ba yatagahgar an tawalil haram, an tanawulil haram. Seseorang bayas'a fi hilli ma yadkhul batnuh, tergantung apa yang masuk ke dalam perutnya. Seseorang akan berjalan atas apa yang dimasukkan, ibarat kendaraan, bahan bakarnya jika murni, jika bagus, baik, maka kendaraan tersebut akan dinaiki, akan enak dinaiki, akan menyampaikan kita kepada tujuan kita. Semua tergantung daripada makanan. Manakala kita bisa menjauh daripada perbuatan yang haram, dipastikan makanan adalah perkara yang halal. Manakala seseorang tadi itu masih gemar melakukan perkara yang haram, disitulah letak kehancuran kita. Kenapa? Karena perut kita telah kita isi dengan makanan yang haram. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan rezeki yang halal, yang barakah, sehingga hati kita menjadi hati yang terbuka, hati yang mampu menerima nasihat, kalam-kalam daripada ulama, khususnya apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Al-Habasyi ini. Beliau melanjutkan nasihat beliau. Wa amma man bagiya ya'kulul haram bayazdat qaswatun wa mukhalafatun. Adapun orang tadi itu masih gemar memakan perkara yang haram, bayazdat qaswah wa mukhalafah, maka hatinya akan semakin hari semakin bertambah congkaknya, kerasnya, kasarnya, apapun tidak akan tembus ke dalam hatinya. Kata beliau,
An-nas fi sakrah kama wasafahumullah. Manusia dalam keadaan mabuk. Keadaan mabuk ini yang ditakutkan oleh para ulama kita, guru-guru kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati daripada kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala sangatlah murka kepada mereka kaum Nabi Lut yang mereka tadi itu dalam keadaan mabuk. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Yang artinya la'amruka, dan demi hidupmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahum, sesungguhnya kaum daripada Nabi Lut alaihi salam, lafi sakratihim, benar-benar terkekang oleh nafsu syahwat mereka yang kotor, benar-benar dalam keadaan mabuk. Mereka ibarat orang yang mabuk karena setiap hari siang dan malamnya dalam keadaan terkekang oleh nafsunya. Lihat ayat ini yang pertama menggambarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas umur baginda Nabi SAW. La'amruka. Dan perlu kita ketahui, apapun yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala berarti sesuatu tersebut pastilah mulia. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Demi Makkah, demi tempat yang mulia. Semua sesuatu yang dibuat sumpah oleh Allah berarti orang mulia. Bisa kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpahnya la'amruka, demi umurmu. Yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umur daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah makhluk yang termulia, ciptaan yang paling mulia. Adapun bagi kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mempermainkan sumpah kita dengan mengatasnamakan Asma'il A'zam, Asma'il Husna atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terombang-ambing di dalam kemabukan, yakni kesesatan. Kaum Nabi Lut, mereka hidup terombang-ambing, tidak mempunyai arah tujuan, karena mereka tidak mau menuruti perintah daripada nabinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membahasakan mereka yakni sakrah. Mereka keadaan mabuk. Sakratihim ya'mahun. Mereka dalam kesesatannya terombang-ambing yang diibaratkan mabuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan as-sakrah di sini adalah keadaan yang bergejolak daripada syahwat yang diharamkan oleh Allah. Yakni mereka dalam kesesatan yang mereka lakukan tanpa kesadaran. Oleh karenanya, ikhwani rahimakumullah, inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang takut terjadi kepada umat ini sebagaimana terjadi kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yakni umat Nabi Lut yang keadaan mabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhafu alaikum as-sakratain." Aku yang sangat mengkhawatirkan kepada kalian semua as-sakratain, dua mabuk yang paling aku khawatirkan kepada kalian semua. Sakratul jahli, yang pertama, mabuk kebodohan. Umat Islam di akhir zaman ini mereka dilanda kebodohan. Mereka terkekang oleh kebodohan. Mereka mayoritas dalam keadaan kebodohan. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang paling dikhawatirkan adalah sakratul jahli.
mabuk dalam kebodohan. Bagaimana orang mabuk? Dia tidak sadar apa yang ia ucapkan. Hilang ingatan, hilang kesadaran, sehingga apapun akan diperbuat dan dilakukan oleh orang yang mabuk. Begitulah orang di akhir zaman ini. Mereka mabuk, bukan mabuk hanya ganja, narkoba, bukan mabuk hanya sesuatu yang memabukkan, akan tetapi mabuk yang paling Nabi SAW mengkhawatirkan adalah mabuk kebodohan. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah wasakratu hibbud dunya. Aku khawatir kepada kalian mabuk cinta dunia. Dua mabuk ini, mabuk kebodohan, mabuk cinta dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat. Ada yang mengartikan la taqrabus shalah ay la tusallu, janganlah kalian melakukan salat. Wa antum sukara, sedangkan kamu keadaan mabuk. Sukara jamak daripada sakra. La taqrabus shalah, janganlah kamu mendekati daripada perbuatan salat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah la taqrabus shalah ini mengandung arti daripada syamil linafsis shalah. Mengandung yakni arti bahwa jangan kamu melakukan salat. Ada yang mengartikan la taqrabus shalah, jangan kamu mendekati tempat salat, jadi masjid di sini. Wa antum sukara. Jika engkau keadaan mabuk, jangan engkau mendekati sholat atau mendekati tempat-tempat sholat wa antum sukara, sedangkan kalian keadaan mabuk. Bagaimana bisa orang mabuk bisa sholat? Ya, sebagian ulama sukara di sini mengartikan sukara yakni sakra hubbid dunia. Mereka mabuk cinta dunia, sehingga apa yang terjadi? Mereka sholat tapi lupa di dalam sholatnya. Mereka sholat sudah hilang khusyuknya. Bahkan mereka lupa kalau mereka menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena mereka mabuk dalam sholatnya. Bukan mabuk ganja yang menghilangkan akal ataupun pikiran, tapi mereka sudah mabuk cinta dunia. Mereka mabuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka mabuk dalam kebodohannya. Tidak jarang, ikhwani, orang yang sholatnya dibuat mainan. Kenapa? Karena mereka mabuk. Mabuk kebodohan mereka. Allahu Akbar, dia sholat, tapi mereka tidak sadar kalau dirinya sedang melakukan sholat. Kenapa? Mabuk dia. Oleh karenanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu mendekati sholat jika engkau keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kau ucapkan. Bukankah banyak orang yang sholat tapi dia tidak mengerti apa yang ia ucapkan? Dia tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Inilah mabuk yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mabuk yang zahir, yang bisa menghilangkan daripada akal pikiran, dan juga mabuk kebodohan. Jangan sampai ini terjadi kepada kita sekalian, mabuk kebodohan, mabuk cinta dunia. Sehingga mereka kalau sudah dilanda mabuk dunia, mabuk cinta dunia, dia berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan puasa bulan Ramadan, sehingga mereka benar-benar mabuk, lupa ingatan, lupa daratan, lupa akan hidup hanya sementara, kelak akan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang-orang yang
bermanfaat, menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.